Oke, sekarang kita langsung masuk ke proses pembuatannya aja, Kak. Benar. Tapi sebelumnya aku di sini mau tunjukin ya, Kak. Jadi aku udah bikin karena dia kan memang harus di oven dulu ya, Sassy Lovers. Jadi aku udah siapin nih. Tuh, ini cookiesnya kurang lebih seperti ini, tapi nanti dia pada saat proses pengovenan dia bakal menurun gitu ya bentuknya ya. Ini langsung aja kita masukin ke dalam oven. Ini untuk proses pengovenannya, cooking time-nya itu cuma 10 menit aja karena kita bikin soft cookies, jadi dia nanti hasil akhirnya lembut-lembut gitu. Nah, suhunya kita pakai suhu 170 derajat Celcius. Oke, ini aku langsung masukin ini dulu ya, Kak ya. Nah, oke, Sassy Lovers yang udah join boleh absen-absen di Instagram, di Facebook ataupun TikTok dan juga YouTube boleh banget ya. Benar, nontonnya dari mana aja ya, Kak ya. Oke, sekarang langsung aja di sini aku mau buat bahan yang pertama. Kita bikin bahan yang warna birunya dulu ya. Jadi nanti yang luarnya itu biru, terus yang dalamnya itu agak sedikit kecoklatan gitu ya, Sassy Lovers. Nah. Oke, di sini tunggu aku ambil saringannya dulu ya untuk tepung terigunya. Oke, sambil nunggu Mbak Desi aku mau absen-absen dulu nih dari warga Instagram. Boleh, Kak, dari siapa aja tuh, Kak? Oke, ini dari jauh nih, dari Gerobak Kalemboade. Hadir dari ujung timur NTB, Min. Halo. NTB. Dari Bunda Yani, Bandung hadir, Kak. Halo Bunda. Nah, ini yang pertama aku kocok. Di sini ada gula halus dan juga margarin. Ini ngocoknya jangan lama-lama ya, Sassy Lovers. Cukup kurang lebih maksimal 2 menit aja. Karena kalau misalnya dia terlalu lama, terlalu over pengocokan, nanti dia untuk adonan kuenya tuh dia jadi cookiesnya jadi melebar banget gitu. Oke, ini kita kocok. 2 menit aja cukup ya. Benar. Ini kalau satu resep bisa jadi berapa cookies nih, Mbak Desi? Apa, Kak? Satu resep bisa jadi berapa cookies? Oh, satu resep itu bisa jadi kurang lebih 12 pieces ya. 12 sampai 15 pieces. Wow, banyak ya. Kalau beli ini bisa satu pieces tuh bisa 40.000. Kalau jualan bisa untung banyak ya, Bu? Iya benar, tapi emang dia kan bahan-bahannya lumayan premium ya kalau misalnya mau bikin soft cookies ya, Sassy Lovers. Betul. Oke, di sini margarinnya udah aku kocok, sudah lembut seperti ini ya. Jadi sampai dia teksturnya lembut gini aja, jangan terlalu lama-lama banget. Kalau udah, langsung aja kita tambahkan telur. Ini kita pakai 1 butir telur ya. Aku tambahin telur. Terus pasta vanila, ini kita pakai setengah sendok teh cukup. Aku tambahin garam dan juga pewarna makanan. Di sini aku mau bikin yang versi birunya ya, Kak. Jadi aku pakai pewarna makanan warna biru. Kalau bikin yang red velvet bisa pakai apa nih, Mbak Desi? Kalau yang pakai red velvet, kalau Sassy Lovers punya pasta red velvet bisa langsung pakai aja pasta red velvet. Tapi kalau Sassy Lovers nggak punya pasta red velvet, adanya pewarna makanan merah, boleh juga pakai pewarna makanan merah ya. Oke, ini kita. Oke, nah Mbak Desi, ini katanya ada pertanyaan. Untuk coklat cookiesnya kalau udah jadi bisa tahan berapa lama ya, Kak? Oh, cookiesnya kalau udah jadi itu dia bisa bertahan kurang lebih 1 bulan ya, Sassy Lovers ya. Oke, kita kocok kayak gini. Oke, ini absen-absen dari warga Facebook ya, Bun. Ini dari Duri Riau, Oma Anindya hadir. Halo. Halo, Sassy Lovers. Aci Abil Makassar hadir. Makassar, halo Makassar. Manado hadir. Manado juga loh. Oke, Jakarta Selatan hadir. Halo. Nih tim saja sedap di belakang tuh udah pada rame ya. Rame. Sassy Lovers jangan mau kalah rame ya di rumah. Absen atau request boleh sangat. Boleh banget. Nah, ini aku mau kita kocok kayak gini nih. Kita sambil saring ya untuk tepung-tepungannya. Tadi aku tambahkan baking powder juga setengah sendok teh aja. Ini kita masukin semuanya, nanti tinggal kita aduk-aduk. Terus dia kan adonan soft cookiesnya itu memang agak lembek, agak basah gitu ya, Sassy Lovers. Tapi jangan ditambahin tepung terigu. Kalau misalnya Sassy Lovers ngeliat adonannya lembek nih gitu, jangan tambahin tepung terigu. Karena kalau tambahin tepung terigu nanti dia hasilnya jadi nggak lembut lagi dan dia jadi gampang nge-crack gitu, jadi keras gitu ya. Jadi untuk solusinya Sassy Lovers bisa simpan dulu di dalam kulkas selama kurang lebih 30 menitan, itu udah cukup banget.
Oke, ini adonan pertamanya udah jadi nih ya, tinggal kita aduk-aduk aja. Oke Mbak Resi, katanya nih mixernya cuma boleh pakai speed rendah aja Kak Resi. Speed sedang juga nggak apa-apa, social course, tapi dia memang apa namanya, jangan ngocoknya lama-lama ya. Untuk proses pengocokan margarin atau social course kalau pakai butter juga boleh, itu cukup 2 menit aja sampai dia lembut. Selanjutnya tinggal ditambahin sama telur, terus tambahin garam, pasta dan juga pewarna. Itu dikocok sampai dia campur rata aja, nggak usah lama-lama ya. Katanya nih coklat cookiesnya kesukaan aku banget, nggak boleh terlewat nih resepnya. Wah, ditonton terus ya social course ya, videonya dari awal sampai akhir. Oke, ini proses pengadukannya seperti biasa ya, kita pakai teknik cincang kayak gini sampai dia kecampur rata. Ini warnanya agak hijau sih ya, warna birunya kurang nih, bisa ditambahin supaya dia mendapatkan warna biru. Terus satu lagi, kalau misalnya social course pakai warna biru, dia memang birunya nggak usah yang biru-biru banget, jadi dia agak sedikit biru toska gitu ya. Nanti karena dia pada saat proses pengovenan, nanti warna birunya dia akan lebih naik lagi. Oke, ini adonan pertamanya udah jadi, kita simpan dulu di dalam kulkas ya. Berapa lama nih Mbak Resi? Nah, untuk proses menyimpannya setengah jam aja, 30 menit. Karena dia kalau kita lihat nih Kak, dia itu lembek banget tuh. Jadi dia nggak bisa dibentukkan ya, tuh. Memang kalau misalnya untuk membuat adonan sop cookies, dia seperti ini ya, social course adonannya. Oke, ini kita simpan dulu. Jadi wajib ditaruh kulkas dulu nih. Dan satu lagi kita bakal bikin adonan satu lagi ya, untuk adonan isiannya. Jadi kita bikin ada 2 adonan social course. Yang pertama tadi yang berwarna biru, terus satu lagi kita bikin yang nanti menggunakan choco chip. Ini kita ganti dulu. Oke, nah Mbak Resi ada pertanyaan lagi nih. Kalau mau dicampur oatmeal, seberapa perbandingan terigu dan oatmeal ya? Oke, kalau misalnya mau diganti menggunakan oatmeal tadi, itu kita pakai tepung terigunya sebanyak berapa sih? 200 gram ya. Kalau misalnya social course mau full menggunakan oatmeal, itu bisa diganti semuanya gitu. Tapi kalau bisa oatmealnya itu disangrai terlebih dahulu, selanjutnya dihaluskan gitu. Jadi supaya dia nggak tinggi akan kandungan air ya social course. Oke, sekarang aku mau kocok margarinnya lagi untuk adonan kedua. Kurang lebih prosesnya sama ya social course. Kita pakai margarin, terus kita kocok bersama dengan gulanya. Di sini gulanya aku pakai gula palem dan juga gula pasir. Ini mungkin social course udah banyak nih yang si kecil tuh suka banget sama si cookies monster ini nih ala Dohleb. Boleh nanti langsung di recook resepnya Bun di rumah. Atau kalau mau divariasikan ya, misalnya social course mau bikin yang red velvet gitu, luarnya merah, terus dalamnya mau diganti nggak mau pakai yang choco chip gini, mau diganti menggunakan jadi cheese cream gitu, cream cheese gitu bisa juga ya, boleh. Oke, request dong bikin sabel cookies The Harvest. Wow. Bikin apa Kak? Sabel cookies. Oke, boleh ya social course ya. Cookies aku dia lagi masih proses pelelehan, lihat deh kalau lihat di belakang ya. Glowing banget nih dari karena dia itu nanti kayak agak bateri gitu ya social course ya. Oke, ini udah kita kocok sampai dia lembut, terus gulanya juga sudah larut. Sekarang tinggal kita tambahkan kuning telur, pasta dan juga garam. Kita masukin garam, kita masukkan kuning telurnya. Pasta vanilanya jangan lupa kita pakai setengah sendok teh aja cukup. Kalau udah tinggal kita kocok sampai semuanya kecampur rata. Wih, ini dari Bunda Erda Aceh hadir. Halo. Nila di Tangerang hadir, Mbak. Halo Tangerang. Kalau udah kita saring lagi ya, tinggal tambahin. Pokoknya gampang banget kan ya Kak, tinggal dikocok-kocok aja, diaduk semuanya, terus tinggal kita simpan dalam kulkas. Kita simpan selama kurang lebih 30 menit, jadi supaya adonannya nanti dia padat pada saat dibentuk lebih mudah ya. Kalau udah tinggal kita cetak.
Oke Mbak Resi, ini dari pertanyaan Bunda Risma. Kak, kalau pakai teflon bisa nggak ya untuk bake cookies ini? Ada tips mungkin? Oke, bisa banget ya kalau misalnya Sasolvers mau menggunakan teflon, atau bisa juga Sasolvers memanggang dengan menggunakan wajan yang cekung gitu ya, yang ke dalam wajan. Terus Sasolvers bisa kasih sarangan kukusan di bawahnya, tapi jangan dikasih air. Jadi biar dia panas dari uap panas aja, jadi bukan panas dari uap airnya. Itu cara itu bisa menggantikan oven. Kalau misalnya menggunakan teflon boleh banget, tapi aku saranin apinya harus benar-benar api yang super kecil banget, terus ditutup gitu. Berarti masih bisa ya Bun pakai Masih bisa banget. teflon? Jadi meskipun gak ada oven tetap bisa bikin cookies ya Kak ya. Oke, chef ini palm sugar diganti sama brown sugar bisa nggak ya? Mau diganti brown sugar boleh. Bisa. Aduh, duduk. Tenang aja. Katanya nih kalau dimakan pas masih panas-panas habis keluarin dari oven rasanya kayak nikmat banget. Bener, Bu. meleleh-meleleh gitu ya Sasolvers ya. Lumer di mulut. Oke, ini Ini kita juga aduk. teknik mengaduknya harus ini ya? Sama, bener. Jadi pakai teknik cincang gitu ya, diaduk-aduk rata aja sampai semuanya kecampur rata. Nah, setengah rata kayak gini kita langsung masukin semua choco chipnya. Aku sambil ngeliatin cookies aku, dia udah mulai melebar ya, Sasolvers sudah mulai gedein. Oke. Jadi nih kayak gini adonannya. Yang satu lagi juga udah jadi, yang pertama juga udah kita simpan di kulkas, udah jadi ya. Terus aku juga udah ada adonan yang udah aku diemin di kulkas selama 30 menit, jadi bisa langsung kita cetak setelah ini. Ini jadi kayak gini ya Sasolvers ya. Terus yang tadi aku bilang dia teksturnya memang agak basah kayak gini kalau misalnya kita mau bikin soft cookies, tapi jangan pernah ditambahin tepung terigu atau tepung-tepungan yang lainnya. Jadi biarin aja, kita simpan di dalam kulkas. Nah, kalau udah apa tuh Kak? Mau sambil absen ya? Sambil absen boleh, dari Kak. Osyad di Majalengka. Majalengka, halo. Oke. Mungkin kalau yang red velvet enaknya tuh isiannya pakai cheese. Iya bener, Gitu ya, pakai kayak cream gitu. cheese Cream gitu ya cheese. Sasolvers. Jadi choco chipnya bisa dihilangkan, diganti dengan cream cheese, atau mau yang lebih ekonomis pakai spray cheese, itu juga boleh banget. Nih dua warnanya yang udah aku simpan dalam kulkas, aku ambil timbangan dulu. Jadi nanti untuk isiannya aku mau ambil kurang lebih 20 gram lah ya. Terus untuk bahan luarnya di sini aku mau timbang 35 gram. Jadi untuk luarnya dia memang sengaja lebih besar, jadi luarnya itu bisa menutupi adonan dalamnya ya. Oke. Ini chef, kalau sebelum di oven itu dimasukin ke kulkasnya berapa lama ya? Oke, sebelum di oven dimasukin kulkasnya yang ini ya. Yang pertama setelah diadon itu 30 menit, disimpan di dalam kulkas, terus kita cetak kayak gini. Kalau udah bisa, kalau misalnya di adonannya nggak basah, bisa langsung kita masukin ke dalam oven ya Sasolvers. Tapi kalau di adonannya basah banget, bisa kita keep dulu dalam kulkas selama kurang lebih 10 menit aja udah cukup. Terus tinggal kita oven. Tuh. Ini aku mau balik dulu ya kan, nih kayaknya yang Boleh. sebelah kanan udah lebih matang, udah lebih panas. Tuh, jadinya gede-gede ya Sasolvers ya. Itu baru adonan birunya ya Mbak Resi apa? Dua-duanya, Oh, kan nanti kan dua-duanya. adonan dalamnya itu disimpan di dalamnya. Ini jadi harus dibalik ini Mbak Resi. Ini aku balik karena ovennya kayaknya sebelah kanan tuh lebih panas. Ini aku pakai Oke. hand glove dulu, kita timbang-timbang. Ini request bikin ginger soft kiss dong. Soft Wow. cookies boleh ya. Ginger cookies yang soft gitu ya, ginger soft cookies. Nah, ini adonan dalamnya aku mau timbang dulu 20 gram. Oke, Mbak Resi, ini katanya kalau pakai oven kompor berapa menit dan apinya seberapa besar? Oke, kalau misalnya mau pakai oven kompor, dia apinya sedang cenderung kecil, tapi jangan yang kecil-kecil banget ya Sasolvers. Terus dia itu jangan lupa bagian atasnya tetap ditutup. Nah, untuk proses lamanya kurang lebih 15 menitan ya.
Karena kalau soft cookies terlalu lama dimasak, nanti dia udah nggak jadi soft cookies lagi ya Kak ya. Jadinya nanti dia keras kayak cookies biasa. Oke, ini dari Domble. Halo dari Bandung Kak. Wah ini enak banget buat camilan pas weekend besok nih. Benar, ini ditemanin sama kopi pahit ya. Ini enak Betul, banget karena dia rasanya udah manis banget kan ya Sassy Lovers. Oke, ini di Bandung boleh spill cuacanya lagi gimana nih? Hujan atau musim hujan atau musim panas nih kalau di Bandung ya Bun? Kalau di sini musim apa Kak? Kayaknya musimnya ada dua Dua-duanya ya. ya. Dua-duanya bisa panas, bisa tiba-tiba hujan soalnya. Oke, Aminah Hussein Malaysia hadir. Malaysia, halo Bunda Mina. Oke. Ini satu lagi kalau bisa Sassy Lovers bikin soft cookies itu dia jangan dempet-dempet banget ya, soalnya nanti dia bakal melebar gitu adonannya. Karena tadi kita bikin adonannya yang lembek-lembek itu ya, yang margarinnya banyak. Jadi harus kita kasih jarak. Waduh. Apa tuh Kak? Kamu mau nambahin gak sih? Enggak Kasih jarak. Oke, ini dari Iren di Bandung lagi nih Bu. Bandung, halo Bandung. Oke. Wah Bunda Leni nonton Depok hadir lagi. Depok, halo Bunda Leni. Ini Bunda Leni udah nonton dari pagi sampai dari sekarang pagi. masih nonton Benar. terus ya Kak ya. Oke, ini aku udah dapet 6 pieces. Kita kasih jeda-jeda kayak gini Sassy Lovers. Sekarang aku tinggal timbang yang warna birunya. Oke. Ini yang birunya aku bikin lebih banyak ya, sekitar 35 gram. Ini belum jadi aja katanya udah enak banget ya cookiesnya. Mau coba nih, ditunggu resepnya. Apalagi Bu. kalau udah jadi nih Sassy Lovers. bentar lagi jadi nih ya Bun. Nih kita pipihin, kita masukin isiannya yang besar ini. Tinggal ditutup aja. Jadi ini sebenarnya isiannya bukan kayak bisa dibilang bukan isian ya, sama-sama adonan. Jadi ada adonan 1 dan ada adonan 2. Oke. Kita bulet-buletin. Boleh nih bunda-bunda yang join di Facebook boleh kasih bintang kita nih Bu. Benar. Betul ya. Atau di TikTok boleh kasih gift ke kita biar makin semangat Mbak Resi ngasih resep-resep yang Endrita. Betul ya. Oke. Wah emang nih katanya soft bake cookies sama soft cookies beda ya Bun? Sama aja, kalau yang di ya bedanya ya sama sih, cuma penyebutannya aja kan bake sama-sama di oven juga kan ya. Oke, buat resep kue sus ala berpapa dong. Boleh, boleh ya. Nanti kita di week keberapa, pokoknya di bulan Juni kita juga bakal bikin apa namanya sus ya. Jadi ditunggu aja Sassy Lovers. Wow, spesial ya. Ini sus berpapa mungkin emang ini kali ya. Ini udah nih, aku mau keluarin ini dulu karena dia udah terlalu lama. Oke, kita keluarin. Nah, ini aku simpen dulu. Oke, Mbak Resi ini telat gabung nih. Katanya kalau gula palem nggak ada bisa diganti apa ya? Bisa menggunakan brown sugar boleh, atau menggunakan gula halus aja juga nggak apa-apa ya Sassy Lovers ya. Tapi mungkin kalau misalnya Sassy Lovers menggunakan gula halus saja, dia itu rasanya jadi nggak semanisnya tuh nggak seharum yang menggunakan brown sugar atau palm sugar ya. Oh. Ini baru diomongin wangi-wangi, ini udah langsung cium wanginya. Bener, karena ini udah keluar dari oven, jadi aromanya udah mulai menyerbak keluar juga ya. Kita tutup. Oh ini ayam podok Yusaiko dari mana nih? Boleh absen-absen ya Bun? Terus ya Kak, ini kan memang dia adonannya basah ya, jadi kita nggak bisa lama-lama di room temperatur nih Sassy Lovers. Jadi dia harus cepat kita bulet-buletin, karena kalau misalnya dia terlalu lembek banget nggak bisa diolah lagi, nanti bisa kita simpan lagi di dalam kulkas. Oke, jadi nggak bisa, berarti bisa untuk nggak langsung di oven gitu ya Mbak Desi? Disimpan Bisa, dulu, bener, disimpan dulu adonannya di dalam kulkas. Kayak tadi kan kita disimpan dulu ya, 30 menitan itu udah cukup. Ini sedikit lagi. Ini aku mau bikin 6 pieces dulu, kurang 2 lagi ya. Kita selesai, nanti aku bakal tunjukin hasilnya yang udah jadi kayak gimana. Terus kalau Sassy Lovers mau bikin yang tengahnya tuh meleleh-meleleh gitu ya pada saat di
keluar dari oven terus dibelah dia meleleh-meleleh coklatnya. Salsa lovers bisa menambahkan jumlah coklatnya, bisa menggunakan chocolate chip atau bisa juga menggunakan coklat masak pekat yang dicincang kasar, masukin ke dalam adonannya, itu juga bisa banget. Oke, ini kalau pakai oven tangkring api besar atau kecil, Kak? Apinya sedang cenderung kecil ya, jangan yang terlalu kecil-kecil banget. Terus dia juga masaknya jangan lama-lama ya, salsa lovers, kurang lebih 10-15 menit. Jangan lupa bagian atasnya juga ditutup. Kalau salsa lovers menggunakan oven tangkring. Katanya ini manis banget, pasti gula sama tepung 1:1 ya. Enggak, tadi kita untuk tepung terigunya tuh kita nggak terlalu yang banyak-banyak banget ya salsa lovers. Tadi tepungnya untuk adonan yang biru aku pakai 200 gram dan untuk gula halusnya aku pakai 125 gram. Oke, kita absen lagi nih, kayaknya padas banget ya lagi menyambut weekend nih, Bun. Oke, dari Bunda Tri, Madiun hadir, Kak. Madiun, halo Bunda Tri. Batam hadir sih. Halo. Kalimantan hadir. Halo. Kalimantan. Semangat 45 nih. Menyambut soft cookies. Nah, aku boleh minta ini dari scraper kali ya Kak ya? Boleh ya. Udah jadi, kalau udah kayak gini salsa lovers tinggal kita masukin aja ke dalam oven. Ini di suhu 170 derajat Celcius selama kurang lebih 10 menit. Jadi dia nggak yang lama-lama banget. Oke, langsung aja ya kita masukin ke oven. Nah, aku juga udah punya yang tadi aku masak, udah masih agak panas. Di oven cukup 10 menit aja, Bun. 10 menit aja. Tadi karena aku udah masukin ke dalam kulkas juga lumayan lama ya. Jadi tadi aku ovennya jadinya 15 menitan. Tuh jadinya gede kan ya salsa lovers. Sebelumnya tuh kayak gitu. Terus kalau udah jadi dia warnanya tuh lebih ukurannya lebih besar lagi. Biasanya aku juga mau tunjukin hasil akhirnya, aku bakal belah cookiesnya kayak gimana sih setelah di oven. Oke, Bunda Fitra, assalamualaikum. Halo semuanya, Palu hadir. Halo. Oh, Panjang ya. panjang ya. Sangat-sangat semangat. Oke, Bunda Vanika, maaf telat, ini buat apa ya? Ini kita lagi bikin soft cookies ya Kak ya. Soft cookies ala dohlep nih, Bu. Benar. Ini aku mau ambil. Mungkin kalau orang-orang Jakarta nih kalau ke GI mungkin nggak asing nih ngelewatin si store dohlep ini, wangi banget kalau ngelewatin doang nih, wangi banget. Belum. Karena ngantri Kang Reno. Ngantri. Waduh. Pom bensin kalah nih Kang Reno. Luar biasa ya. Nikmat. Tapi ternyata kita bisa bikin sendiri di rumah. Bener, nih. kita bisa buatnya sendiri di rumah. Ini kalau salsa lovers udah ngeluarin dari oven, dia itu kita taruh dulu di cooling rack ya Kak ya. Jadi supaya dia ngeluarin uap panasnya. Ini mau langsung aku taruh aja. Terus dia memang kalau misalnya kita pegang, dia tuh masih agak lembek-lembek gini ya. Tuh, jadi kita diemin dulu sama kurang lebih 5 menitan, 10 menit sampai dia benar-benar dingin, baru nanti kita belah gitu. Jadi kita kelihatan tuh hasilnya tuh dia kayak gimana. Mbak Resi, dari Bunda Junia, aku buat kue di oven kecil listrik, kuenya nggak ngembang kayak kue yang lain, itu kenapa ya? Bikin apa Kak? Bikin kue di oven kecil listrik, kuenya nggak ngembang kayak kue yang lain, itu kenapa Nah ya? itu
kue apa cookies. Kalau misalnya kuenya tuh mungkin yang dimaksud bolu kali ya Kak? Iya, mungkin. Cake gitu kali ya. Pertama ada banyak kemungkinan ya salsa lovers. Pertama perhatikan bahan-bahannya dulu nih, bahan-bahannya apakah dia sudah sesuai dengan takaran. Terus apakah kesegarannya tuh masih terjaga seperti telurnya gitu ya. Terus yang juga salsa lovers bisa lihat juga proses pengocokannya. Kalau misalnya proses pengocokannya dia tuh harus benar-benar udah tepat ya, sampai dia tuh kental berjejak. Kalau misalnya cake-cake yang untuk di oven gitu ya, kalau dia udah mengembang, kental berjejak, baru selanjutnya tinggal dimasukkan bahan-bahan keringnya. Kalau bahan kering udah masuk, itu proses pengocokannya jangan lama-lama, jadi cukup diaduk sampai rata aja menggunakan spatula. Kalau udah tinggal di oven. Nah, untuk proses pengovenannya juga perlu diperhatikan. Suhunya itu biasanya kalau untuk cake 180 derajat Celcius, terus dia juga tergantung kalau salsa lovers bikin bolu-bolu biasa gitu ya, 25 menit sampai 30 menit bisa. Tapi kalau salsa lovers bikin sifon, itu kurang lebih memang lumayan lama, 45 menit sampai 50 menitan. Gitu. Jadi biasanya kalau misalnya cake-nya itu nggak mengembang, faktornya itu banyak ya Kak. Bisa dari bahan-bahannya, bisa dari ingredientnya juga gitu. Pengocokan telur itu juga sangat harus diperhatikan ya Mbak Resi? Benar banget. Nah ini udah jadi ya salsa lovers. Sangat menggoda ya. Sebelumnya aku mau belah dulu ya satu. Boleh nih, lihat isiannya nih. Tapi ini masalahnya masih agak anget ya Kak. Seharusnya kalau udah dingin baru kelihatan dia tuh yang tetap lembut gitu. Karena nih aku belah ya. Tuh. Dia yang lembut banget kayak gini nih, soft cookies gitu. Memang kalau soft cookies itu pokoknya jangan lama-lama proses pengopenannya gitu. Dan adonannya memang biarin aja dia lembek, jangan tambahin tepung terigu. Karena kalau misalnya tambahin tepung terigu nanti dia bisa jadi keras. Oke. Nah, Mbak Resi ini kan karena ini dia begitu lembut, ini awetnya berapa tahan lama nih Mbak Resi? Dia kurang lebih sebulan masih bisa bertahan ya salsa lovers. Nggak jamuran ya Bu? Enggak, dia nggak akan jamuran. Yang penting dia jangan disimpan dalam keadaan panas. Biasanya yang menyebabkan jamur itu, dia itu disimpannya dalam keadaan panas sudah disimpan. Oke. Mungkin disimpannya bisa di toples gitu ya Mbak Resi? Gitu Bisa ya? di toples atau bisa juga langsung dimasukin ke packaging kayak plastik-plastik gitu kan, langsung dimasukin ke dalam itu juga bisa. Oke, masih ada lagi Kak? Udah cukup Mbak Resi? Oke, salsa lovers, itu tadi gimana bikin soft cookiesnya ya. Ini bikinnya kan tadi gampang banget. Untuk yang ketinggalan tenang aja, resep lengkapnya bakal kita cantumin di caption. Kita share di Facebook, Instagram, dan juga di kanal YouTube-nya Sajian Sedap.